Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Aidil dengan nomor induk mahasiswa 21040750185, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil kesimpulan atau pemahaman yang saya pahami terkait sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana materi yang telah disajikan dalam LMS mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia di sekolah dasar. Sebelum membahas terkait sistematika penulisan karya tulis ilmiah, terlebih dahulu apa sih itu karya tulis ilmiah? Menurut Eko Susilo tahun 1995, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu dan disusun menurut metode tertentu serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Selanjutnya, bagaimana sih sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah? Baik, dalam karya tulis ilmiah terdiri dari beberapa susunan. Yang pertama yaitu prakata atau kata pengantar. Nah, kata pengantar ini berisi uraian singkat tentang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atau ikut serta dalam perancangan atau penulisan karya tulis ini. Nah, kemudian yang kedua adalah catatan isi atau sering juga disebut juga daftar isi. Nah, pada bagian ini berperan untuk mempermudah pembaca buat menciptakan atau menemukan bagian-bagian atau subbagian yang terdiri dalam karya tulis ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah catatan tabel atau daftar tabel, memuat nomor serta nama tabel bila terdapat dalam karya tulis ilmiah. Kemudian selanjutnya adalah catatan gambar atau daftar gambar. Pada daftar gambar ini sama seperti pada daftar tabel, memuat nomor serta nama foto bila terdapat serta ditulis rentetan bersumber pada nomor-nomor foto yang diiringi dengan halaman di mana gambar-gambar tersebut terletak. Kemudian yang kelima adalah catatan lampiran atau daftar lampiran. Pada daftar lampiran ini memuat nomor serta nama lampiran yang ditulis secara berentetan bersumber pada nomor-nomor lampiran yang diiringi dengan halaman. Nah, mulai dari daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran disertai dengan halaman-halaman tempat atau terletak dari daftar-daftar tersebut. Kemudian setelah daftar lampiran jika ada, maka dilanjutkan dengan bagian isi atau inti dari karya tulis ilmiah ini yang memuat 3 bab. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan atau kajian pustaka, kemudian yang ketiga adalah bagian penutup. Nah, yang pertama pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat beberapa subbagian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, memuat menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi diangkatnya sebuah karya tulis ini. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini berisi pokok-pokok bahasan yang akan menjadi fokus pada penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penulisan, memuat tujuan atau uraian operasionalisasi yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan pada bab kedua atau pembahasan atau juga sering berisi kajian pustaka. Nah, pada bagian ini berupa penjelasan atau pembahasan terkait pokok-pokok atau apa yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penutup, bab 3 penutup. Pada bab 3 ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil karya tulis ilmiah yang telah kita tulis. Kemudian sistematika atau susunan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, pada penulisan daftar pustaka ini erat kaitannya dengan ejaan nama penulis, kemudian tahun terbit, judul buku, tempat dari penerbit, dan gaya penulisan harus disesuaikan dengan
standar umum yang berlaku. Nah, daftar pustaka ini memuat sumber dari atau referensi dari kutipan-kutipan yang telah kita ambil dan dimasukkan ke dalam karya tulis ilmiah ini, baik berupa kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Baik, mungkin itu saja teman-teman sedikit yang dapat saya jelaskan terkait kesimpulan materi sistematika karya tulis ilmiah pada mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia di sekolah dasar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Andi Muhammad Aidil, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.